Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Priyo telah memberikan kembali kesempatan untuk dapat berpresentasi mengenai tugas TPO. Pada kesempatan kali ini kami memilih untuk mempresentasikan tugas TPO yang pertama sebagai salah satu pilihan yang ada dalam penugasan terakhir untuk presentasi bagi yang belum presentasi. Di sini saya Alfonso Kleman bersama teman saya W Hakim dan juga Girsan Ahdani akan mempresentasikan mengenai CFL, CFG, simplification, dan juga bentuk normalnya. Langsung saja kita mulai pada bagian yang pertama. Silahkan saya berikan ke rekan saya, Girsan Ahdani. Ya, baik, terima kasih Bang Alfon. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berikut ada overview yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Next. Nah, masuk ke regular language dan regular grammar. Oke, next. Nah, untuk itu kita mulai dulu dari pengenalannya. Apa sih regular language atau regular grammar itu? Sebenarnya sama aja seperti halnya transition graph dan regular expression. Regular grammar itu salah satu cara untuk mendeskripsikan regular language. Nah, grammar G ini juga didefinisikan sebagai quadruple yaitu G VTSP dan dengan deskripsi sebagai berikut. Next. Nah, dalam regular language atau regular grammar itu terdapat eh, yang namanya right and left linear grammar. Nah, di sini bisa kita lihat grammar G VTSP ini memiliki karakteristik left linear jika semua productionnya berbentuk A produksi terhadap B terminal X atau A terhadap X. Kita bandingkan dengan right linear, dikatakan right linear jika semua production yang berbentuk terminal A produksi terhadap X terminal B. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terminalnya berada di bagian kiri dan bagian kanan untuk masing-masing left dan right linearnya. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa regular grammar adalah salah satu dari right linear atau left linearnya itu. Next. Nah, di sini ada persamaan dari regular language dan regular grammar. Nah, misalkan G VTSP adalah right linear grammar, maka language G adalah regular language. Kemudian yang kedua, jika L adalah regular language, anggota dari sigma dapat dinyatakan adalah right linear grammar. Nah, kemudian language L adalah regular jika dan hanya jika dinyatakan left linear grammar G, yang mana L merupakan language dari grammar yang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir language adalah L regular hanya jika dinyatakan regular grammar G, yang mana L merupakan language dari grammarnya. Next. Ya, kemudian masuk ke pembahasan kedua yaitu konteks free grammar dan konteks free language. Nah, kita bahas lagi ya mengenai pengenalannya. Konsep dasarnya itu adalah konteks free grammar ini didefinisikan sebagai quadruple yang sama seperti pada grammar yang lainnya VTSP. Nah, setiap regular grammar adalah konteks free. Jika regular language juga konteks free. Jadi regular language itu juga konteks free ya teman-teman. Next. Nah, ini contohnya konteks free grammar ini diberikan sebuah grammar dengan produksi S, AB, dan R, dan S. Nah, ini himpunan rules R-nya ada S, produksi A, terminal S, dan B, S, terminal SS, dan S merupakan himpunan. Nah, gambar ini menghasilkan strings ABAB, AAABBB, dan AABABB. Gitu. Next. Nah, leftmost dan rightmost variation. Apa yang dikatakan leftmost dan rightmost itu? Leftmost itu adalah setiap langkah mengubah variabel paling ke kiri terlebih dahulu gitu. Nah, untuk rightmost sendiri dia mengubah variabel yang paling kanan terlebih dahulu. Next. Nah, di sini dapat dicontohkan leftmost dan rightmost variation ini. Contohnya ambillah pada grammar G G dengan himpunan ABS, AB, S, dan B dengan productionnya seperti berikut. Nah, bisa dilihat dengan leftmost variation ini, kita mengerjakan semua terminal yang ada di bagian kiri terlebih dahulu gitu. Contohnya pada di sini ada S, dia melakukan produksi terhadap AB, kemudian AB memproduksi terhadap AA dan A terminal dan B. Jadi kita kerjakan bagian A-nya dulu. Nah, sedangkan pada rightmost kita kerjakan bagian B-nya dulu. Bisa lihat di sini S
terus kemudian menghasilkan produksi AB, dan selanjutnya AB menghasilkan produksi A, B, terminal, dan B. Nah, di sini itu yang diproses B-nya dulu ya. Gitu. Jadi membedakan leftmost dan rightmost itu ya teman-teman. Next. Nah, kemudian ada devariation trees. Devariation trees ini adalah representasi grafis dari proses devariasi yang menampilkan struktur penurunan string dalam grammar. Nah, ini bisa dibaca ya penjelasannya. Next. Nah, di sini langsung aja ke contoh cek yang dengan produksi S, dengan produksi S, A terminal, dan seterusnya. Maka devariation tree-nya sebagai berikut, teman-teman. Mulai dari S, terus produksi A, jadi A dengan A terminal, kemudian A terminal menjadi A, dan terminal B, dan seterusnya, sampai dengan pengambilan kesimpulannya adalah string yang diterima, string yang diproduksi adalah AA, B, A. Ini dari pada sisi bagian kiri pada tree-nya. Next. Nah, kemudian ada parsing dan ambiguity. Nah, parsing ini adalah cara praktis untuk mengenali apakah suatu string termasuk dalam bahasa yang didefinisikan oleh grammar. Ada dua metode utama dalam parsing ya, yaitu ada top-down parsing, dimulai dari simbol awal dan mencoba menurunkan string terminal sesuai aturan produksi hingga terbentuk string target. Nah, kemudian yang satunya ada bottom up parsing, dimulai dari string terminal target dan mencoba mengulang kembali ke simbol awal dengan menggunakan aturan produksi secara terbalik. Gitu. Next. Nah, ini bisa dilihat contohnya top down parsing dan juga bottom up parsing. Next. Nah, grammar disebut ini lanjut ke pembahasan mengenai ambigu. Jadi grammar itu disebut ambigu jika terdapat setidaknya satu string dalam bahasa yang dihasilkan oleh G yang memiliki lebih dari satu devariation tree yang berbeda. Jadi hasil variasinya berbeda. Contohnya pada page ini. Nah, ABAB ini memiliki devariasi. Kalau dikerjakan leftmost sama rightmost itu dia beda gitu loh. Di leftmost dia jadi seperti ini dan rightmost menjadi yang seperti kanan ini. Nah, itu yang disebut ambiguity. Next. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai simplification on grammar. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Girsan atas penjelasannya. Seterusnya saya akan menjelaskan pada teman-teman proses-proses simplifikasi terhadap ini ya grammar atau tata bahasa. Pertama adalah substitution rule. Jadi misalkan kita memiliki sebuah grammar dengan definisi sekian ya VTSP, dan misalkan P juga mengandung sebuah production di mana A menghasilkan X1, B, X2. B itu merupakan variabel ya. Nah, jadi kan sudah jelas ya A dan B itu merupakan dua variabel berbeda, dan misalkan B itu menghasilkan terminal Y1 atau Y2 sekian hingga YN. Nah, B itu merupakan production dalam yang mengandung B di sisi kiri. Ya. Next. Nah, maka kita bisa melakukan ini ya substitusi ya dari namanya substitution rule, di mana kita menghapus production A menghasilkan X1, B, X2 diganti dengan A menghasilkan X1, Y1, X2, atau ya intinya B-nya itu disubstitusi dengan semua semua produksi yang dihasilkan oleh B. Jadi disubstitusi saja. Ya, dan kalian lihat X1 dengan X2-nya untuk semua produksinya sama saja karena yang berubah adalah B yang berada di tengahnya. Ya, sehingga dapat disimpulkan language untuk grammar aksen ini sama dengan language dengan grammar yang sebelumnya, semula. Next. Nah, untuk simplifikasi kedua adalah removing useless production, menghilangkan production yang useless ya. Nah, jadi misalkan kita mempunyai grammar ya, dengan sebuah variabel A itu disebut useful jika terdapat setidaknya satu string W yang anggota dari ini ya, bahasa yang dihasilkan grammar
sehingga ini ya S dapat menghasilkan X sembarang X diikut dengan A diikut dengan sembarang Y, itu akan juga akan menghasilkan W. Nah, jadi secara kata lain, dari S itu dapat melalui A. Jika S itu melalui A, maka ujungnya akan menghasilkan sebuah string W yang merupakan language yang dihasilkan oleh grammar tersebut. Ya, di mana X, Y-nya itu ya anggota dari V union T bintang. Nah, jika sebaliknya, jika variabel A tidak memenuhi syarat tersebut, maka disebut useless. Dan sebuah production yang melibatkan variabel useless juga disebutkan useless production. Next. Nah, jadi caranya bagaimana untuk menghilangkan useless production? Jadi, ya, ada dua tahap ya, di mana kita menghasilkan sebuah grammar G aksen yang equivalent dengan G tanpa useless production-nya. Next. Nah, tahap pertama, kita mengkonstruksi sebuah himpunan production P1 ya, di mana dia hanya mengandung variabel A yang menghasilkan string W. W itu merupakan anggota dari T ini ya, T apa namanya Clean start. Ya, clean star. Maaf ya, namanya clean star. Jadi W-nya ini merupakan string yang dihasilkan oleh grammar G1. Nah, seterusnya ada diikuti dengan beberapa langkah. Nah, langkah pertama, kita misalkan sebuah himpunan variabel V1 diinisialisasi dengan ya himpunan kosong. Lalu untuk langkah 2 ini kita mengulangi sehingga tidak ada variabel lagi yang dapat ditambahkan ke V1. Nah, variabel ini apa? Variabel ini berupa variabel kita misalkan A, setiap variabel A anggota dari V di mana production P mengandung ini ya, A menghasilkan X1, X2 sehingga Xn, di mana X itu anggota dari V1 union T. Nah, awalnya kan V1 ini kan awalnya inisialisasinya himpunan kosong, maka kita dapat menarik kesimpulan untuk awalnya itu X-nya itu berupa terminal saja ya. Nah, lalu itu akan dimasuk variabel menghasilkan production terminal itu, karena semuanya terminal, maka semuanya itu berupa string yang anggota dari language-nya grammar tersebut. Nah, itu akan dimasukkan ke V1. Nanti untuk selanjutnya kita ulangi terus di mana production variable A menghasilkan hasil di mana hasilnya ini terdiri dari antara terminal atau V1. Nah, V1 kan V1 terdiri dari, sudah kita establish ya bahwa V1 terdiri dari variabel yang menghasilkan string W yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi ya dapat kita simpulkan bahwa V1 itu akan mengandung semua variabel yang useful. Jadi kalau kita balik ke halaman sebelumnya, back lagi. Ya, jadi V itu akan menghasilkan semua variabel A yang dapat dicapai oleh, ya ini belum ya, jadi intinya variabel A yang akan menghasilkan sebuah string W anggota dari language G ya. Next. Terus langkah ketiga ya, tambahkan ke P1 semua production dalam P di mana semua simbolnya termasuk V1UT. Jadi kita sudah menghasilkan V1 tadi dan T-nya sudah dari awal ya. Jadi masukkan semua production yang semua simbolnya itu hanya mengandung V1 union T. Next. Nah, jadi di tahap kedua, ini di mana kita memperoleh G aksen dari G1 yang baru kita memperoleh dari tahap pertama. Jadi, ya,
bagaimana kita memperolehnya dengan menemukan semua variabel yang tidak dapat dijangkau dari S dan menghapusnya dari himpunan variabel serta production yang melibatkannya. Nah, kita juga menghapus terminal yang tidak muncul dalam useful productions ya, karena berarti mereka hanya muncul di useless production, kita tidak menginginkan itu, sehingga kita akan mendapatkan hasil G aksen yang tidak mengandung useless production. Dan G aksen ini merupakan equivalent dengan G yang semulanya. Next. Nah, selanjutnya adalah menghilangkan lambda production, atau beberapa orang menggunakan epsilon. Nah, sebuah production itu, misal kita memiliki production dengan bentuk ini ya, variabel A menghasilkan lambda. Itu disebut lambda production. Lalu jika terdapat sebuah variabel A yang lama-kelamaan akan dengan hasil akhir ya, lama-kelamaan akan memberikan hasil akhir lambda, itu disebut nullable. Nah, sebuah grammar G dapat menghasilkan language-nya ini kan tidak mengandung lambda, namun di dalamnya memiliki lambda productions. Nah, kalau kita menemukan demikian, lambda productions tersebut dapat dihilangkan. Nah, setelah dihilangkan, kita akan mendapatkan sebuah grammar tanpa lambda productions yang equivalent dengan grammar yang semulanya. Next. Nah, caranya gimana? Pertama, kita menemukan sebuah himpunan VN yang mengandung semua variabel nullable. Caranya bagaimana? Langkah pertama, untuk semua nullable production untuk semua variabel yang menghasilkan lambda production, kita masukkan ke dalam VN. Itu kan baru lambda productionnya. Untuk langkah kedua, kita mencari yang namanya tadi ya, nullables. Nah, itu kita mengulangi langkah 2. Jadi untuk semua production B yang menghasilkan A1, A2, sampai AN, di mana AI-nya itu merupakan anggota dari VN, kita masukkan B. Nah, ini untuk mencari semua nullables-nya, sampai tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Ya, next. Nah, setelah kita temukan himpunan VN, kita dapat mengkonstruksi P aksen ya. Jadi kan dari grammar semula kita memiliki himpunan production P. Dari semua productions yang dalam himpunan P, kita masukkan ke P aksen, dan untuk setiap variabel nullable, kita substitusikan dengan null. Jadi untuk semua kemungkinannya kita mensubstitusikan menjadi lambda atau null untuk menghasilkan semua kemungkinannya. Ya, nanti biar lebih jelas lagi, nanti akan ada contohnya. Nah, ini ada pengecualian ya. Jika semua XI-nya itu nullable, karena nanti akan menghasilkan production A menghasilkan lambda. Nah, itu tidak usah dimasukkan ke P aksen. Maka kita akan membentuk G aksen tanpa lambda productions yang tetap equivalent dengan G semulanya. Next. Selanjutnya adalah unit production. Jadi sebuah production berbentuk A menghasilkan B, dengan kedua-duanya A dan B merupakan variabel disebut unit production. Nah, dari sini kita bisa menghilangkan unit productions-nya, menghasilkan G aksen yang tetap equivalent dengan G semulanya. Bagaimana caranya? Next. Nah, sebelum itu saya menjelaskan sesuatu ya. Kan misal kita memiliki production A menghasilkan A, nah itu dapat langsung aja dihilangkan dari grammar. Tapi yang perlu diperhatikan adalah production melibatkan dua variabel berbeda ya, A menghasilkan B. Ini kan tidak bisa langsung dihilangkan dan tidak bisa menggunakan teorem substitution yang saya jelaskan di 3.1 ya. Karena misal terdapat kasus khusus yaitu A menghasilkan B, B menghasilkan A. Nah, kalau kita mensubstitusikan nanti A menghasilkan A, itu tidak bisa. Karena bisa aja B memiliki production lainnya. Nah, ini untuk menanganinya ada
Caranya untuk langkah pertama, untuk setiap variabel A kita temukan setiap variabel B di mana A itu akan memberikan hasil akhir B untuk dalam beberapa tahap ya, dalam beberapa tahap penurunan ya. Lalu untuk langkah kedua, grammar G-Accent akan dikonstruksi dengan memasukkan semua non-unit production ke P-Accent. Jadi dari grammar G asal yang kita memasukkan semua produksi yang non-unit ya ke dalam P-Accent. Next. Nah, untuk langkah ketiga, untuk setiap variabel A dan B yang memenuhi 3.3.1 tadi apa? Boleh back. Sorry, 3.3 next. Next lagi. Next lagi. Ya itu ya. Jadi intinya variabel A memberikan hasil akhir B. Next. Itu ya kondisinya. Kita masukkan ke P-Accent tadi ya yang sudah dibentuk. Di mana A-nya itu menghasilkan Y1, Y2, YN jika B-nya menghasilkan Y1, Y2, YN. Jadi ada kemiripan dengan itu ya, substitusi di mana A-nya itu ya kita memasukkan ke dalam A, kita mensubstitusikan semua produksi milik B ke A karena akan menghasilkan B tadi. Ya, karena B kan tadi diambil, B-nya juga ini kan diambil dari P-Accent yang terbentuk sebelumnya, dan karena B-nya diambil dari P-Accent, maka tidak ada YE yang berupa variabel. Itu, next. Ya, sekian. Selanjutnya adalah normal form yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alfonso. Oke, terima kasih kepada teman saya Alwi. Untuk berikutnya akan saya jelaskan mengenai normal form. Nah, jadi dalam normal form ini atau yang bisa kita sebut sebagai bentuk normal, ada dua jenis bentuk normal yang umumnya kita kenal dalam konteks free grammar. Jadi yang pertama itu adalah CNF atau Chomsky normal form. Nah, Chomsky normal form itu apa? Jadi ini merupakan salah satu bentuk normal yang digunakan dalam tata bahasa bebas konteks atau konteks free language dengan beberapa aturan tertentu. Nah, Chomsky normal form hanya dapat dilakukan atau dapat dibentuk dari CFG yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu yang sudah menghapus useless production, kemudian ada atau empty dan juga unit productionnya. Nah, bagaimana prosedur untuk mencari ekuivalen grammar pada CNF? Jadi yang pertama itu adalah dengan mengeliminasi unit production dan lambda production jika masih ada. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, saya di slide yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita akan merubah menuju Chomsky normal form, maka dari CFG itu harus sudah mengalami penyederhanaan. Tapi seandainya saja grammar yang kita dapat untuk diproses menjadi bentuk CNF masih terdapat unit production dan lambda production, maka kita harus menghilangkannya terlebih dahulu. Sehingga nanti pada akhir dari tahap ini di right hand side atau RHS dari setiap produksi akan memiliki satu terminal saja atau dua atau lebih simbol. Nah, langkah yang kedua itu adalah dengan mengeliminasi terminal yang ada pada right hand side dengan panjang 2 atau lebih. Pada tahap 2 ini misalkan saja kita memiliki sebuah produksi A memproduksi Y1, Y2 sedemikian sehingga YM dengan M lebih besar atau sama dengan 2. Nah, jika Y1 adalah sebuah terminal, sebut saja misalkan A, maka kita harus membuat sebuah variabel BA dan produksi A. Ulangi untuk setiap terminal yang ada pada right hand side. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, itu adalah kita perlu untuk membatasi jumlah variabel yang ada di right hand side dari setiap produksi sebanyak 2. Misal saja ada A memproduksi B1, B2 hingga BM dengan BI adalah variabel dan M lebih besar sama dengan 3, maka produksi A menghasilkan atau memproduksi B1, B2 hingga BM digantikan dengan produksi baru sebagai berikut. Nah, jadi kita tuliskan sekarang menjadi A memproduksi B1 dan D1, kemudian D1 ini apa? D1 adalah sebuah variabel baru yang dibuat sehingga nantinya dalam setiap aturan produksi itu maksimal variabel yang ada di sebelah kanan itu hanya 2. Nah, nanti dari D1 ini akan memproduksi B2 dan
D2 gitu. Dan seterusnya hingga nanti sampai pada posisi yang terakhir dengan D-nya ini ya tadi sudah saya jelaskan adalah variabel baru dan yang dihasilkan dari tahap ini itu nantinya sudah memenuhi bentuk CNF. Nah, kita kasih contoh persoalan supaya lebih memudahkan pemahaman. Misalkan saja kita punya sebuah grammar G dengan aturan produksi sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk CNF. Bagaimana caranya? Yang pertama, tahap yang pertama, eliminasi unit production dan lambda production jika ada. Tapi kebetulan pada grammar yang ini kita tidak memiliki lambda production maupun unit production. Terlihat semuanya aman pada langkah yang pertama. Kemudian pada langkah yang kedua, ini mengeliminasi terminal yang ada pada right hand side. Jadi dengan panjang 2 atau lebih. Dari aturan produksi yang ada sebenarnya aman saja untuk A memproduksi A kecil atau terminal A, dan B menghasilkan atau memproduksi terminal B itu masih aman. Tapi untuk aturan produksi yang S gitu, itu kita harus ubah terlebih dahulu. Karena tadi pada langkah yang kedua ini kita nggak boleh untuk bentuknya seperti itu ya. Mungkin kalau kita kembali sedikit, di sini kita harus merubah untuk setiap terminal yang ada gitu. Terminal ada dengan panjang 2 atau lebih, itu kita harus rubah ke dalam bentuk variabel BA memproduksi A. Jadi kita harus bentuk variabel baru. Nah, di sini kita bentuk variabel baru yaitu B1 dan B2. Jadi untuk masing-masing variabel yang ada kita akan rubah menjadi untuk terminal yang ada kita akan rubah menjadi variabel baru. Ini variabelnya saya namain B1 dan B2 gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk aturan produksi yang A menghasilkan terminal A dan variabel A, ini akan kita gantikan juga untuk terminal menjadi B1. Sehingga begitu juga dengan B. Jadi di akhir tahap 2 ini kita akan memperoleh grammar G aksen dengan definisinya sebagai berikut, yaitu dengan production rule yang baru. Tapi kita belum selesai karena kita kalau lihat di sini S masih memproduksi B1, A, B2, dan B. Jadi masih memproduksi variabel sebanyak 4 gitu. Yang mana ini tidak boleh ya. Meskipun dalam aturan yang lainnya yaitu untuk setiap variabel hanya memproduksi satu saja terminal maupun dua atau memproduksi 2 variabel itu sudah benar, tapi ini masih ada yang lebih dari 2 variabel. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke langkah yang ketiga? Kita batasi jumlah variabel yang ada di RHS sebagai 2. Maka caranya ngubah gimana? Sama seperti tadi sebenarnya konsepnya adalah dengan membuat variabel baru. Kita pisah, kita split, kita buat variabel baru yaitu untuk S maka akan memproduksi B1 dan D1 dengan D1-nya adalah A dan D2, kemudian D2-nya memproduksi B2 dan B. Yang mana sebenarnya ini sama saja dengan bentuk S yang akan memproduksi B1, A, B dan A, B2 dan B. Kalau kita memang kita masukkan kita substitusikan hasilnya pasti sama saja gitu. Tapi memang sesuai dengan aturan CNF maka kita harus pisahkan menjadi variabel-variabel yang berbeda. Sehingga nanti ketika di sini hasilnya sudah memenuhi untuk bentuk CNF. Nah, kalau kita ilustrasi di JFlab, maka kita akan melihat ilustrasinya sebagai berikut. Sudah sesuai dengan apa yang tadi kita bentuk di sini ya. Kalau mungkin di JFlab kita menggunakannya ada di sini bentuknya BA dan kemudian D1. Di sini saya menggunakan B1 dan D1. Kemudian dari D1 akan memproduksi A, D2 sama. Kemudian dari D2 akan memproduksi B2B. Di sini menggunakan B dan B besar gitu. Kemudian A misalnya B1 dan seterusnya. Jadi ini sudah dipastikan bahwa perhitungan atau algoritma yang saya gunakan di sini, maksudnya untuk perhitungan ini sudah betul ya, karena sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh JFlab sebagai otomisasi atau mesin yang kita dapat gunakan dengan mudah untuk menghasilkan CNF menggunakan Chomsky converter. Kemudian masuk ke yang bagian yang kedua yaitu bentuk normal ini adalah Greibach normal form. Jadi apa sih bedanya CNF dan GNF? Jadi kalau CNF itu akan memberikan jumlah batas pada right hand side ya dari setiap produksi yang ada pada CFG. Sementara kalau GNF itu memberikan batasan pada posisi di mana terminal dan variabel dapat muncul dari tiap produksi yang ada pada CFG. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat aja. Jadi secara definisi formal gitu, itu dapat dikatakan Greibach normal form jika semua aturan produksi yang ada itu memiliki bentuk A memproduksi terminal A dan variabel X. Jadi memang ini keterangannya adalah A itu sebagai elemen dari terminal dan X itu adalah elemen dari semua variabel yang ada. Jika kita perhatikan maka akan mirip dengan bentuk sebagai simple grammar, namun tanpa adanya larangan bahwa pasangan A dengan terminal A
itu hanya boleh muncul satu kali. Sehingga grammar dalam bentuk GNF pada red and shape setiap produksinya memiliki satu terminal yang diikuti ataupun tidak diikuti oleh satu atau lebih string dari variabel. Nah, merubah suatu grammar yang tidak berada dalam GNF itu dapat dilakukan dengan teknik-teknik yang sudah dibahas sebelumnya. Misalkan saja dengan mungkin yang paling sering digunakan adalah substitusi. Nah, kita kasih contoh persoalan. Jadi contoh persoalan ini adalah sebuah grammar yang belum dalam bentuk GNF ya. Kita akan rubah menjadi bentuk GNF. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita lihat di sini sebenarnya bentuk A dari aturan produksi A maupun aturan produksi B ini sudah dalam bentuk GNF. Karena memang dalam definisi formalnya adalah terminal kemudian diikuti dengan satu atau lebih variabel atau bahkan tidak diikuti juga boleh. Jadi hanya boleh memproduksi terminal itu sendiri atau terminal yang diikuti oleh 0 atau lebih variabel gitu. Nah, jadi nanti ketika di sini kita yang perlu mengubah adalah S-nya karena S masih memproduksi 2 variabel. Gimana caranya? Ya maka kita tinggal lakukan substitusi aja ya. Jadi untuk variabel A kita akan substitusikan dengan aturan produksi A gitu dan kemudian variabel B pada S akan kita substitusikan dengan aturan produksi B. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti di bawah ini yang mana sudah dalam bentuk GNF. Oke, selanjutnya adalah contoh secara keseluruhan, yaitu mulai dari penyederhanaan hingga merubahnya ke bentuk CNF dan GNF. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh dua orang. Untuk bagian awal ini dalam penyederhanaan akan dijelaskan oleh teman saya kembali, yaitu Alwi Hakim. Pada Alwi Hakim, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Jadi kita memiliki ini ya, contoh soal, misalkan diberikan grammar ini ya, dengan production ini bisa kalian baca sendiri. Lalu kita pertama, jadi kan kita mau ubah ke CNF dan GNF ya. Sebelum itu kita melakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Next. Nah, ya, dan untuk penyederhanaan ini perlu dilakukan dalam ini ya, tahapnya ada urutannya. Jadi urutan pertama itu menghilangkan lambda production. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi tahap-tahapnya, sekarang kita akan melakukan penerapannya. Pertama, kita mencari VN yang mengandung semua variabel nullable. Nah, dari grammar sebelumnya boleh back sekali. Nah, dari sini kan kita terdapat satu variabel yang memberikan hasil akhir dari penurunannya memberikan penurunan akhir lambda itu cuman ini ya variabel A. Next. Jadi kita himpunan VN cuman mengandung A. Lalu masukkan ke P aksen semua production dalam P yang berbentuk ini ya. A menghasilkan X1, X2 sampai XM, di mana X itu anggota dari V union T. Nah ini tadi mungkin agak membingungkan ketika saya menjelaskannya. Jadi ini mungkin semoga bisa memperjelas lagi ini. Jadi semua kombinasi yang terbentuk dengan substitusi variabel nullable dengan lambda. Jadi misal ini ya untuk variabel S boleh back lagi satu back. Nah S kan menghasilkan A kecil A besar atau A kecil double B besar. Next. Nah, jadi dengan mensubstitusikan itu kita akan mendapat dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ketika A-nya itu tidak disubstitusi, lalu kemungkinan kedua A kapitalnya disubstitusi dengan lambda. Jadi kita mendapat dua kemungkinan A kecil A besar atau A. Lalu same case untuk yang seterusnya. Untuk A, B, untuk variabel seterusnya yang memiliki variabel A di dalam hasil produksinya. Next. Ya, ini ilustrasi Jeff Lab-nya. Boleh jadi next. Nah, untuk tahap langkah selanjutnya dalam menghilangkan unit production. Pertama kan kita mencari semua variabel yang menghasilkan turunan akhir variabel tunggal B.
Ya. Jadi kan tadi ditemukan jika kita back 2 kali, back kan tadi di sini kan cuman ada satu variabel saja yang memberikan hasil akhir penurunan akhir B, yaitu variabel C. Jadi di sini kita hanya mendapatkan himpunan C, mendapatkan satu elemen himpunan saja, yaitu C. Lalu kita masukkan ke dalam P aksen semua non-unit production. Sehingga ini ya, jadi dari semua non-unit production kan, jadi di sini semua production variable S, A, dan B itu semuanya kan non-unit karena terdiri dari setidaknya satu terminal. Jadi dimasukin saja ke P aksen. Nah, selanjutnya kita memasukkan ke dalam P aksen semua production yang memiliki left hand side C dan mengubah right hand side-nya dengan unit production yang diidentifikasi. Jadi tadi kan B. Jadi C-nya itu kita substitusi aja dengan semua produksi non-production dengan left hand side-nya B. Jadi maka kita mendapat hasil ini ya, C itu menurunkan sama seperti variabel B. Next. Ya, sekian ini untuk ilustrasi JFlab-nya. Next. Nah, langkah terakhir adalah menghilangkan useless production. Jadi, pertama kita definisikan sebuah himpunan kosong V1, lalu kita masukkan ke dalam V1 semua production yang tidak useless ya, yang memberikan penurunan akhir string anggota language yang diterima G. Nah, dari sini kita mendapatkan V1-nya sama dengan SA. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sini kan pertama kan kita mendapatkan, karena di sini kan S memiliki produksi A dan A juga menghasilkan penurunan akhir atau produksi AA. Jadi keduanya itu masuk ke dalamnya. Sedangkan B sama C kan, jadi kan kita sudah mendefinisikan himpunannya kan ada S dan A. Lalu untuk B sama C kan, karena tidak ada penurunan akhir berupa string ataupun penurunan akhir yang mengandung S atau A, maka mereka sudah jelas merupakan variabel yang useless ya, production yang useless. Lalu lalu kan untuk tahap kedua kan menambahkan ke P1 semua production dalam P di mana semua simbolnya termasuk V1 union T. Nah, itu kita mendapatkan production ini ya. Jadi production S kan ada A kecil A besar, A. Untuk A kecil B besar B besar tidak ada karena dia tidak termasuk dari union dari V1 dengan T. Sama halnya dengan A memang dari awal 2 itu saja. Lalu G aksen kan diperoleh dengan G1 dengan menghapus variabel yang tidak dapat dijangkau oleh S ya. Di sini kan hanya 2 aja, S production dari variabel S dan A. Dan karena S bisa mencapai A, jadi dua-duanya tetap. Jadi G aksen itu tidak ada perubahannya dari G1. Maka ya, sehingga kita mendapatkan hasil akhir dari penyederhanaan produksi G aksen ini ya. Production dari 2 variabel ini S dengan A. Next. Ya, ini ilustrasi JFlab-nya. Next. Ya, baik. Selanjutnya adalah dari yang tadi produksi sederhana yang dihasilkan ubah ke normal form CNF yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih. Oke, izin kembali melanjutkan. Jadi untuk selanjutnya karena sudah disimplified, sudah disederhanakan dengan hasilnya seperti ini, maka kita dapat merubahnya ke Chomsky normal form. Jadi tadi untuk mengingat kembali, CNF hanya dapat diterapkan pada grammar yang sudah disederhanakan. Jadi untuk langkah yang pertama kita nggak perlu karena sudah dilakukan penyederhanaan, jadi sudah aman. Kemudian yang kedua, ini langkah eliminasi terminal ada pada retention set dengan panjang 2 atau lebih. Ini dapat kita lihat ya, di sini sebenarnya yang panjangnya 2 atau lebih itu hanya ada pada aturan produksi yang A gitu. Jadi pada aturan produksi yang kedua ini kita memiliki terminal yang panjangnya lebih dari panjangnya 2 gitu atau lebih. Nah, di sini kita perlu membuat satu variabel baru lagi karena memang di sini kita hanya ada satu terminal ya. Satu terminal yaitu A gitu. Nah, dalam setiap aturan produksinya kan hanya ada satu terminal yaitu A. Maka kita bikin satu variabel baru yang bernama B1 yang menghasilkan atau memproduksi terminal A. Nah, sehingga aturan produksinya menjadi seperti ini. Ini adalah di langkah akhir tahap 2 kita memperoleh hasil grammar seperti ini ya. Karena tadi kita sudah sempat berubah untuk langkah yang kedua. Kemudian pada langkah yang ketiga kita perlu untuk membatasi nih. Di sebelah kanan right hand side hanya ada maksimal 2 untuk setiap aturan produksi. Yaitu jumlah variabelnya maksimal ada 2. Maka kita harus split dari yang semula di tahapan langkah kedua ini kita memperoleh A memproduksi B1, B1 dan A. Kita harus split lagi, kita tambahkan satu variabel baru bernama D1 yang nanti isinya adalah B1 dan A. Ini nanti akan terlihat seperti ini gitu. Dan di bentuk ini sebenarnya kita sudah memperoleh grammar yang sesuai dengan Chomsky normal form. Sehingga di bentuk akhirnya kita akan memperoleh bentuk yang sedemikian rupa dan telah memenuhi semua persyaratan ada, mulai dari maksimal jumlah variabel di sisi sebelah kanan adalah 2, di right hand side dari aturan produksi adalah 2, dan hanya boleh untuk memproduksi atau menghasilkan antara satu variabel atau satu terminal atau variabel ya, nggak boleh ada kombinasi antara dua itu. Nah, kemudian ini isolasi dari JFlab sudah aman, nggak ada masalah dan hasilnya sama dengan apa yang kita buat di sini. Kemudian berikutnya adalah kita mengubah ke GNF. Jadi sebenarnya pada ketika merubah ke GNF ini perlu kita ingat bahwasannya untuk merubah ini kita hanya di sisi sebelah kanan atau di right hand side dari aturan produksi kita hanya boleh punya satu terminal saja atau satu atau lebih satu terminal diikuti dengan satu atau lebih variabel gitu. Jadi bentuknya adalah seperti itu. Nah, tapi di sini kita masih lihat bahwasanya pada aturan produksi yang kedua itu tidak sesuai dengan apa tadi persyaratan yang kita sudah bilang gitu. Jadi masih ada bentuk yang belum sesuai di mana di sini menuliskan bahwa aturan produksi A akan memproduksi terminal A, kemudian terminal A dan variabel A, yang mana kita harus merubahnya dan merubahnya dengan menambah satu variabel baru yang bernama M, di mana nanti M akan memproduksi terminal A dan bentuknya adalah seperti ini. Di mana ketika kita sudah mencapai bentuk seperti ini, kita sudah memenuhi bentuk GNF. Hasil grammar GNF-nya adalah demikian. Begitu. Kemudian ini adalah penurunan grammarnya. Jadi mungkin dari penurunan grammarnya ini kita bisa lihat ini akan dapat membentuk beberapa string, di mana stringnya ini kesimpulannya adalah dari grammar yang kita buat ini stringnya atau himpunan dari language-nya adalah semua string yang adalah A pangkat N gitu, terdiri dari N-nya adalah bilangan positif ganjil. Jadi mulai dari A pangkat 1, A pangkat 3, A pangkat 5, dan seterusnya. Begitu. Ini adalah hasil dari finite automatannya. Dapat dilihat ini kita menggunakan ilustrasi menggunakan GFlab. Dan ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Dan rata-rata daftar pustaka yang kita gunakan adalah semua sumber referensi buku yang diberikan dalam mata kuliah teori bahasa dan otomata. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ada sedikit banyak penjelasan yang mungkin masih kurang dapat dimengerti gitu. Bila ada pertanyaan ataupun ada pembahasan lain yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar, bisa diketikkan saja kembali.
Terima kasih sekali lagi kepada Pak Priyo selaku dosen pengajar dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Semoga apa yang kami jelaskan di sini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pak Priyo juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.